Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Gubuk Sufi yang budiman, siang ini kita akan membahas tentang terminologi dasar dari tasawuf. Sebagaimana kita ketahui bersama kawan-kawan, bahwa di setiap ilmu memiliki terminologi dan pengertian-pengertian yang berbeda-beda. Demikian juga ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf ini sangat bermanfaat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap golongan dari para ulama tentu memiliki terminologi yang selalu menjadi patokan. Mereka dengan penggunaan kata-kata tersebut melakukan internalisasi yang berbeda dengan lainnya, sebagaimana mereka sepakati untuk tujuan mereka agar dipahami kelompok atau masanya. Mereka menggunakan kata-kata yang dimengerti oleh mereka dengan maksud agar makna di dalamnya hanya bagi mereka, dan terkadang apabila kita tidak memahami terminologi yang ada di dalam satu kaum, kita akan terkadang mudah terjebak oleh salah pengertian. Oleh sebab itu, kita jelaskan terminologi dasar yang ada di dalam ilmu tasawuf. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terminologi dasar yang pertama adalah makom. Kalau orang sufi mengatakan apa sungguhnya makom itu? Makom sesungguhnya adalah tahapan adab atau etika seorang hamba dalam wusul kepadanya dengan macam upaya yang diwujudkan dengan suatu tujuan, pencarian, dan ukuran tugas. Masing-masing berada dalam tahapannya sendiri ketika dalam kondisi tersebut, serta tingkah laku riyadhah menuju kepadanya. Syaratnya, seorang hamba tidak akan menaiki satu makom ke makom lainnya sebelum terpenuhi hukum-hukum makom tersebut. Barang siapa yang belum sepenuhnya qanaah, belum bisa mencapai tahap tawakal. Dan siapa yang belum bisa tawakal, tidak sah bertaslim. Sebagaimana siapa yang tidak bertobat, tidak sah pula berinabat. Dan barang siapa yang tidak waroi, tidak sah untuk berzuhud. Al-makom berarti iqomah, sebagaimana kata al-madkhal berarti idkhal, dan al-makhraj berarti al-ikhraj. Tidak seorang pun sah menaati suatu makom kecuali dengan penyaksian terhadap kedudukan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dengan makom tersebut, yang dengannya struktur bangunan ruhaninya benar menurut pondasi yang sahih. Abu Ali At-Taqok radhiyallahu anhu berkata, ketika Al-Wasiti masuk ke Naisabur, bertanyalah ia kepada para santri Abu Usman, apa yang diperintahkan syekh kalian kepada kalian? Mereka menjawab, kami diperintah untuk menetapi taat serta melihat dan meneliti
penyimpangan di dalamnya. Sedangkan Al-Wasiti berkata, Syekh kalian memerintah dengan cara majusi murni. Apakah Syekh kalian tidak memerintah diri kalian dengan hal yang gaib, dengan memandang kepada yang maha memunculkan dan yang maha menjalankan yang gaib? Maksud Al-Wasiti dengan kata-kata ini agar mereka menjaga diri dari posisi takjub, bukannya menaiki ke arah wilayah penyimpangan atau keteledoran. Karena yang demikian bisa merasukkan adanya cacat dalam adab. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah SWT, makom-makom pendakian rohani menuju Allah SWT bagi seorang sufi harus dilalui dengan sabar. Umumnya yang mengetahui makom seorang sufi adalah syekh, pembimbingnya. Oleh sebab itu kawan-kawan semua yang dirahmati Allah SWT, di dalam thariqah seorang murid perlu mendapatkan bimbingan dari syekh yang ada di dalam thariqah tersebut agar makom-makom pendakian spiritualnya bisa perlahan-lahan dan apapun bisa diketahui, sehingga kalau ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bisa dikoreksi oleh syekh tersebut dan juga oleh murid tersebut. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah SWT, barangkali demikian penjelasan tentang makom atau tingkatan atau tahapan, sehingga dengan tahapan tersebut kita akan memahaminya, apa fungsi dari pengetahuan tentang makom tersebut. Nah, demikian kawan-kawan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh iya, terminologi-terminologi yang lain akan kita bahas di edisi selanjutnya. Akan sangat banyak yang namanya kata-kata baru, barangkali kawan-kawan yang masih belum mengenal istilah-istilah terminologi sufi. Kita harapkan tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, perlahan-lahan sambil kawan-kawan belajar tentang bagaimana menjadi seorang sufi, di mana kita bisa mengambil jarak dengan dunia ini untuk menuju ke satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.